Panglima Kodam Wilayah Papua mengonfirmasi penemuan sebuah helikopter asing yang terdampar di tengah hutan lebat Kabupaten Jayawijaya. Helikopter tersebut diduga masuk wilayah Indonesia tanpa izin dan menimbulkan kecurigaan serius mengenai potensi aktivitas ilegal di kawasan terpencil tersebut. Tim intelijen TNI bersama aparat keamanan setempat segera dikerahkan untuk memastikan keberadaan helikopter serta menilai potensi ancaman yang menyertainya. Bersamaan dengan penemuan helikopter, TNI menemukan persenjataan ilegal yang jumlahnya mencapai 300 unit. Persenjataan ini mencakup senjata laras panjang, amunisi, granat, dan perlengkapan militer lainnya yang tidak sesuai peraturan hukum Indonesia. Temuan ini menunjukkan adanya upaya penguasaan senjata secara ilegal oleh kelompok bersenjata di wilayah ini, kata juru bicara TNI. Operasi lanjutan segera dilakukan. Tim gabungan TNI bergerak cepat menyisir hutan untuk memastikan tidak ada kelompok bersenjata yang masih berada di lokasi. Hasilnya, sebanyak 80 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB berhasil ditangkap dalam keadaan bersenjata dan sedang mencoba menguasai helikopter serta persenjataan yang ditemukan. Penangkapan ini dilakukan tanpa menimbulkan korban di pihak TNI. Namun, pihak KKB dilaporkan mengalami beberapa luka ringan akibat perlawanan terbatas. Sumber dari lapangan menyebutkan bahwa helikopter asing itu tampak tidak dalam kondisi siap terbang dan beberapa bagian mesinnya rusak. Identitas pemilik helikopter dan tujuan kedatangannya masih dalam penyelidikan intensif oleh aparat keamanan dan badan intelijen. Dugaan awal menyatakan helikopter tersebut digunakan untuk kegiatan ilegal termasuk kemungkinan pengiriman senjata atau logistik kepada KKB yang beroperasi di Papua. Panglima Kodam menegaskan bahwa TNI akan menindak tegas setiap upaya penyelundupan senjata dan infiltrasi asing yang dapat mengganggu kestabilan keamanan di Papua. Keamanan wilayah Papua adalah prioritas. Penemuan helikopter asing ini menjadi bukti bahwa aparat harus tetap siaga dan bertindak cepat terhadap segala bentuk ancaman, ujarnya. Pemerintah daerah setempat juga melakukan koordinasi dengan aparat keamanan nasional untuk memastikan situasi terkendali dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Penduduk sekitar diimbau tetap tenang dan melaporkan segala aktivitas mencurigakan. Sementara itu, helikopter beserta persenjataan ilegal diamankan oleh TNI untuk pemeriksaan lebih lanjut. Operasi pengamanan ini menunjukkan kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata dan infiltrasi asing di wilayah Papua. Penemuan helikopter asing, persenjataan ilegal, serta penangkapan 80 anggota KKB ini menjadi peringatan serius bahwa wilayah Papua tetap menjadi area rawan yang membutuhkan pengawasan ketat. Investigasi lebih lanjut dijadwalkan untuk mengungkap jaringan yang terkait dengan helikopter asing tersebut dan asal-usul persenjataan ilegal yang ditemukan. Setelah penemuan helikopter asing dan 300 persenjataan ilegal di hutan Jayawijaya, TNI segera memperluas operasi pengamanan. Tim gabungan yang terdiri dari pasukan Kopassus, Yonif Raider, dan intelijen Kodam melakukan penyisiran lebih luas ke wilayah yang diperkirakan menjadi jalur masuk helikopter serta lokasi penyimpanan senjata KKB. Pangkalan sementara didirikan di beberapa titik strategis untuk memudahkan koordinasi operasi. Dalam laporan terbaru, tim lapangan menemukan beberapa bukti tambahan yang mengindikasikan keterlibatan jaringan luar dalam penyelundupan senjata. Beberapa dokumen yang ditemukan di sekitar lokasi helikopter menunjukkan adanya catatan logistik dan daftar senjata yang kemungkinan akan disalurkan ke KKB di Papua. Beberapa persenjataan yang ditemukan termasuk senjata otomatis buatan luar negeri, amunisi khusus, serta granat yang tidak diproduksi di dalam negeri. Penemuan ini menambah tingkat urgensi operasi TNI, mengingat potensi ancaman yang bisa timbul jika senjata tersebut berhasil dikendalikan oleh KKB. Sebanyak 80 anggota KKB yang ditangkap sebelumnya, kini diamankan di pos pengamanan TNI. Dari hasil interogasi awal, sebagian dari mereka mengaku mendapat dukungan logistik dan arahan dari pihak asing yang tidak diketahui identitasnya. Informasi ini menjadi titik awal bagi aparat untuk menyelidiki kemungkinan adanya jalur penyelundupan yang lebih besar dan terorganisir. TNI juga melibatkan Densus 88 dan tim investigasi intelijen untuk memetakan jaringan yang terkait dengan helikopter dan persenjataan ilegal tersebut. Sementara itu, helikopter asing yang terdampar diamankan di pangkalan sementara TNI. Tim teknis sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi mesin, sistem navigasi, dan bagian-bagian penting lainnya.
Dugaan awal menunjukkan helikopter ini dioperasikan oleh pilot terlatih dan memiliki kemampuan untuk melakukan penerbangan jarak jauh, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan infiltrasi yang lebih luas ke wilayah Indonesia. Penyelidikan juga dilakukan untuk memastikan asal negara helikopter dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kedatangannya. Dalam operasi Lapahan, TNI menghadapi tantangan medan berat. Hutan lebat Papua dan cuaca yang tidak menentu mempersulit mobilisasi pasukan. Meski demikian, koordinasi yang baik antara pasukan darat dan intelijen memungkinkan penangkapan anggota KKB dan pengamanan persenjataan ilegal berlangsung tanpa eskalasi besar. Beberapa peralatan komunikasi dan logistik KKB juga diamankan, yang diyakini akan membantu aparat dalam mengungkap jaringan kriminal lebih lanjut. Panglima Kodam menegaskan bahwa operasi ini akan terus berlangsung sampai seluruh jaringan terkait ditemukan dan dinetralisir. Ini bukan sekedar penemuan helikopter atau persenjataan ilegal. Ini adalah ancaman nyata terhadap stabilitas Papua dan keamanan nasional. Kami akan menindak tegas semua pihak yang terlibat, ujarnya dalam konferensi pers di Jayawijaya. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan aparat keamanan nasional untuk memastikan masyarakat tetap aman. Sekolah-sekolah dan fasilitas umum tetap beroperasi, sementara warga sekitar diminta melaporkan aktivitas mencurigakan. Operasi ini menjadi sorotan nasional, menegaskan kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi ancaman dari kelompok bersenjata dan infiltrasi asing. Selain itu, laporan awal dari tim intelijen menyebutkan adanya dugaan keterlibatan kelompok internasional yang mendukung KKB dengan tujuan memperluas pengaruh di wilayah Papua. Dugaan ini masih dalam tahap verifikasi, namun menambah urgensi operasi pengamanan dan investigasi. TNI juga meningkatkan patroli udara untuk memastikan tidak ada helikopter atau pesawat tak dikenal lain yang masuk ke wilayah Papua secara ilegal. Setelah operasi penangkapan 80 anggota KKB dan pengamanan helikopter asing beserta 300 persenjataan ilegal di hutan Jayawijaya, TNI melakukan analisis lebih mendalam terhadap situasi keamanan di Papua. Penemuan persenjataan ilegal ini membuka fakta baru mengenai kemampuan operasional KKB yang selama ini dianggap terbatas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa senjata-senjata yang diamankan sebagian besar memiliki kaliber tinggi, termasuk senapan otomatis, peluncur granat, dan amunisi khusus yang memungkinkan KKB melakukan serangan terorganisir dan masif terhadap pos-pos TNI maupun warga sipil. Tim teknis TNI yang memeriksa helikopter asing menemukan bahwa mesin, sistem navigasi, dan struktur pesawat menunjukkan tingkat profesionalisme tinggi yang menyiratkan keterlibatan pilot terlatih. Dugaan awal menyatakan helikopter ini bukan sekadar alat transportasi, melainkan bagian dari jaringan logistik yang lebih besar, berpotensi digunakan untuk memasok senjata, amunisi, dan personil KKB secara rahasia dari wilayah luar Papua atau bahkan dari luar negeri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap potensi infiltrasi asing yang dapat memperburuk keamanan di wilayah timur Indonesia. Dari hasil interogasi anggota KKB yang ditangkap, terungkap bahwa kelompok ini sempat merencanakan penguasaan helikopter dan persenjataan untuk memperkuat posisi mereka di beberapa titik strategis hutan Papua. Beberapa anggota mengaku menerima instruksi untuk menyembunyikan senjata di lokasi tersembunyi dan menyiapkan rencana serangan terhadap pos-pos TNI. Jika senjata dan helikopter berhasil dikuasai, dampaknya bisa sangat besar terhadap stabilitas wilayah, kata seorang perwira TNI yang memimpin penyisiran. Operasi intelijen TNI juga menemukan bahwa beberapa dokumen dan catatan logistik yang ditinggalkan di sekitar helikopter menunjukkan koordinasi antara KKB dengan pihak-pihak yang diduga berasal dari luar negeri. Dokumen tersebut memuat daftar senjata, rute penyelundupan, dan kontak komunikasi yang digunakan oleh KKB untuk koordinasi. Aparat keamanan menekankan bahwa hal ini bukan sekadar kasus lokal, melainkan indikasi adanya jaringan kriminal transnasional yang memanfaatkan konflik Papua untuk tujuan strategis dan politik. Selain analisis persenjataan, TNI juga memetakan dampak keamanan akibat operasi ini.
Keberhasilan pengamanan helikopter dan penangkapan anggota KKB meningkatkan kepercayaan diri aparat di lapangan, namun sekaligus memunculkan risiko balasan dari sisa KKB yang belum tertangkap. Oleh karena itu, patroli dipertegat, termasuk penggunaan drone dan pemantauan udara untuk mendeteksi pergerakan kelompok bersenjata. Pos-pos TNI yang tersebar di daerah rawan diperkuat dengan logistik tambahan dan komunikasi yang lebih canggih untuk memastikan kesiapsiagaan maksimal. Pemerintah daerah dalam koordinasi dengan TNI dan aparat intelijen nasional mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada namun tidak panik. Sekolah, fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi tetap dijaga agar berjalan normal meskipun beberapa jalur hutan sementara ditutup untuk keamanan. Penduduk setempat diminta melaporkan aktivitas mencurigakan, terutama pergerakan individu atau kendaraan yang tidak dikenal di sekitar hutan dan perbatasan wilayah. Hasil analisis teknis terhadap persenjataan ilegal menunjukkan bahwa sebagian besar senjata memiliki kemampuan menembus pelindung standar militer dan beberapa amunisi termasuk jenis baru yang jarang ditemukan di Indonesia. Tim TNI menyatakan bahwa jika senjata ini berhasil digunakan KKB, dampaknya bisa signifikan terhadap operasi keamanan di Papua dan daerah sekitarnya. Oleh karena itu, semua persenjataan diamankan dengan prosedur tegat, termasuk pendataan, pengawetan, dan analisis laboratorium untuk menelusuri asal-usulnya. Setelah penemuan helikopter asing dan 300 persenjataan ilegal beserta penangkapan 80 anggota KKB, TNI memperluas operasi pengamanan di Papua dengan skala yang lebih besar dan koordinasi lebih kompleks. Tim gabungan tidak hanya melakukan penyisiran di hutan Jayawijaya, tetapi juga meninjau jalur masuk potensial lainnya, termasuk wilayah pegunungan terpencil yang selama ini sulit dijangkau aparat. Keputusan ini diambil untuk mencegah sisa KKB yang belum tertangkap melakukan aksi balasan atau menyembunyikan senjata ilegal di lokasi lain. Selain fokus pada operasi lapangan, TNI melakukan evaluasi dan analisis menyeluruh terhadap dampak keamanan jangka pendek dan jangka panjang. Persenjataan ilegal yang berhasil diamankan, yang sebagian besar merupakan senjata modern dan amunisi khusus, menunjukkan bahwa KKB memiliki akses terhadap sumber daya yang lebih canggih daripada dugaan awal. Tim teknis TNI menyimpulkan bahwa persenjataan tersebut kemungkinan diperoleh melalui jalur ilegal dari luar negeri, menunjukkan adanya jaringan kriminal transnasional yang mendukung aktivitas KKB di Papua. Panglima Kodam Papua menekankan bahwa keberhasilan operasi ini adalah langkah awal dalam menegakkan stabilitas keamanan di wilayah timur Indonesia. Penemuan helikopter asing dan senjata ilegal ini bukan akhir dari ancaman. Kami akan memastikan semua jaringan yang terlibat, baik lokal maupun internasional, teridentifikasi dan ditindak secara tegas. Papua harus aman dari infiltrasi kelompok bersenjata, ujarnya. Selain aspek militer, pemerintah pusat dan aparat keamanan nasional juga melakukan analisis politik terkait insiden ini. Penemuan helikopter asing di wilayah Indonesia menimbulkan kekhawatiran akan keterlibatan pihak luar yang mencoba memanfaatkan konflik di Papua untuk kepentingan strategis atau politik. Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja sama dengan TNI dan kepolisian untuk menelusuri kemungkinan keterkaitan jaringan internasional yang mendukung KKB. Dokumen dan catatan logistik yang ditemukan di lokasi helikopter menjadi bukti awal yang menunjukkan koordinasi antara kelompok bersenjata dan pihak eksternal. Dalam laporan intelijen terbaru, ditemukan indikasi bahwa KKB berencana untuk memperluas penguasaan senjata ilegal dengan tujuan menekan aparat TNI dan menciptakan wilayah kontrol terbatas di hutan Papua. Penemuan helikopter asing merupakan salah satu upaya kelompok ini untuk memindahkan persenjataan secara cepat dan tersembunyi. TNI menekankan bahwa jika helikopter dan senjata ini berhasil dikuasai KKB, konsekuensinya terhadap keamanan nasional bisa sangat serius, termasuk serangan terhadap pos-pos militer dan fasilitas publik. Operasi lanjutan TNI juga menyoroti pentingnya dukungan logistik dan intelijen. Penggunaan drone, pemantauan udara dan koordinasi satelit menjadi kunci dalam memastikan pergerakan kelompok bersenjata dapat dipantau secara real-time. Pos-pos pengamanan diperkuat, sementara jalur masuk dan keluar hutan diawasi ketat untuk mencegah infiltrasi ulang oleh sisa KKB atau pihak-pihak asing yang ingin memanfaatkan konflik.
Pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI dan aparat keamanan nasional untuk menjaga stabilitas sosial. Masyarakat lokal diimbau tetap waspada, namun tidak panik. Sekolah, fasilitas publik dan aktivitas ekonomi tetap berjalan normal, meskipun beberapa jalur hutan sementara ditutup untuk operasi pengamanan. Penduduk juga diminta melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di sekitar wilayah mereka.